Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharatun Nafisah, NIM 21080360003, kelas Kimia 2A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran, yaitu menghafalkan, menerjemahkan, serta menjelaskan nilai yang terkandung pada ayat yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Menurut tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa kata Iqra' yang berasal dari kata qara'a yang berarti menghimpun, sedangkan dalam kamus lain artinya membaca, menyampaikan, meneliti, menelaah, dan lain sebagainya. Pada ayat pertama ini tidak disebutkan objek bacaan, tetapi menurut beberapa pendapat ahli tafsir, objek bacaan yang dimaksud adalah wahyu-wahyu Al-Quran. Kemudian diikuti kata Bismi Rabbika Khalaqa yang menegaskan untuk menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan. Menurut Syekh Abdul Halim dalam kitabnya Al-Quran fi Syabar Al-Quran menegaskan pengertiannya, bacalah atas nama Tuhanmu, bekerjalah atas Tuhanmu, dan bergeraklah demi Tuhanmu. Sehingga pada ayat ini berarti jadikanlah semua kehidupanmu, wujudmu, cara dan tujuanmu semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat kedua dijelaskan memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW serta yang memerintahkan untuk membaca atas demi namanya serta demi untuknya. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa seseorang yang ikhlas tulus membaca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menganugerahkan beberapa ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru walaupun yang kita baca itu-itu saja. Sedangkan pada ayat keempat dan kelima dijelaskan ada dua cara yang ditempuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajar manusia. Yang pertama, melalui pena atau yang berupa tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua lewat pengajaran langsung atau tanpa alat. Sehingga pada surah ini disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pemurah. Pengetahuannya melalui segala sesuatu. Karam atau kemurahannya tak terbatas sehingga dia berkenan untuk mengajar manusia dengan atau tanpa pena. Sedangkan nilai yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu anjuran mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu yang diperolehnya. Selain untuk mempermudah mengingatnya, hal ini agar ilmu pengetahuan dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Yang kedua, perintah banyak membaca dan belajar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 3, bahwa barang siapa yang membaca tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menganugerahkan beberapa ilmu pengetahuan-pengetahuan, pemahaman-pemahaman, atau wawasan-wawasan baru, walaupun yang kita baca itu-itu saja. Yang ketiga, ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah, seperti malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaannya hingga bisa. Yang kedua, ayat Al-Quran terkait dengan ilmu biologi
yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha kuasa Allah yang paling baik. Tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menurut tafsir Tahlili karangan Ibnu Jabir At-Tabari ayat 12 menjelaskan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Ada beberapa pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, seperti kita-kita ini yang berasal dari air mani. Dari beberapa penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itu berasal dari tanah setelah melalui proses perkembangan. Makanan merupakan hasil bumi yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan manusia ke seluruh bagian tubuhnya. Jika seseorang meninggal dunia dan dikubur dalam tanah, maka badannya akan hancur dan kembali ke tanah lagi. Pada ayat ke-13 menurut tafsir Al-Misbah, karangan M. Quraisy Shihab menjelaskan, setelah kami menciptakan keturunannya dari tanah, lalu kami menciptakan air mani atau sperma, yaitu suatu zat cair yang mengandung segala unsur kehidupan di dalamnya, yang ditempatkan pada rahim manusia, yaitu tempat yang kokoh dan melindungi. Pada ayat ke-14 menjelaskan, setelah sel telur dibuahi, maka sperma itu kami jadikan darah. Darah itu kami jadikan segumpal daging, yang kemudian kami bentuk menjadi tulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, maka kami menyempurnakan penciptaannya. Betapa maha tingginya kemahakuasaan Allah. Jadi dapat disimpulkan pada ayat ini adalah proses penciptaan manusia yang merupakan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengharuskan orang-orang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian nilai yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 ini adanya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu, khususnya menciptakan manusia. Maka kita harus meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diciptakan sebagai makhluk Allah yang sempurna serta dikaruniai akal yang sehat untuk berpikir. Dan sebagai makhluk Allah yang taat, maka kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, ayat Al-Quran terkait dengan ilmu kimia yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata,
Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Tafsir Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Menurut tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ismail ibnu Umar ibnu Jabir, Imam Ismail ibnu Katsir menerangkan ayat laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Maksudnya, Allah telah mengutus para rasul-rasulnya berbagai macam bukti yang nyata, seperti mukjizat yang dimilikinya, serta dalil yang dijelaskan yang bersifat qat'i atau jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dalam ayat ini, maksudnya untuk memperkuat bukti kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab serta neraca untuk menegakkan keadilan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap rasul kepada hambanya untuk menegakkan keadilan di tengah masalah yang dihadapi umatnya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Menurut Ibnu Katsir, besi diciptakan untuk berfungsi sebagai alat bersenjata. Selain itu, besi juga mempunyai kekuatan yang hebat yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tombak, pedang, maupun tameng. Selain untuk alat bersenjata, besi juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai bahan baku alat penjepit atau tang, sebagai peralatan rumah tangga, dan alat-alat untuk memasak. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Maksud ayat ini, kegunaan besi selain bermanfaat bagi kehidupan, besi juga sebagai bukti perjuangan menegakkan agama, sehingga kaum muslimin dapat menang melawan musuh yang tak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25 ini, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selain itu juga Allah menurunkan neraca sebagai sarana untuk keadilan dalam kehidupan manusia. Dan itu Allah menciptakan besi selain sebagai alat bersenjata juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, dan besi juga sebagai bukti perjuangan dalam menegakkan agama. Yang keempat, ayat Al-Quran terkait dengan ilmu fisika yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 190 menurut tafsir Al-Misbah karangan M. Quraisy Shihab, pada awal uraian surah ini bahwa tujuan utama surah Ali Imran adalah membuktikan tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum alam telah ditetapkan dan diatur oleh Allah yang Maha Hidup lagi Maha Qayyum, yaitu Maha menguasai dan mengelola segala sesuatu. Prinsip ini telah ditegaskan kembali pada ayat ini dan ayat yang mendatang. Salah satu kebenaran tersebut adalah mengajak manusia untuk berpikir dalam penciptaannya, yaitu peristiwa pada matahari, bulan, dan jutaan bintang-bintang yang terdapat dalam langit atau dalam bumi dan porosnya, yang menghasilkan silih bergantinya malam dan siang, baik dalam perbedaan waktu atau panjang pendeknya, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal murni. Nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190,
Allah menciptakan siang dan malam supaya kita bersyukur. Diciptakan malam agar kita bisa beristirahat pada malam hari, dan diciptakan siang supaya kita bisa bertransaksi, berinteraksi, baik dalam perdagangan ataupun dalam kegiatan lain untuk mencukupi kebutuhannya serta keluarganya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Selain itu, adanya siang dan malam sebagai penentu hari, bulan atau tahun, atau memudahkan dalam perhitungan kalender. Yang kelima, ayat Al-Quran terkait dengan ilmu matematika yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr, yang artinya demi yang genap dan yang ganjil. Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Tafsir Surah Al-Fajr ayat 3. Menurut tafsir Al-Misbah karangan M. Quraisy Shihab, kata asy-Syaf'i yang berarti genap. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan genap adalah sholat yang rakaatnya genap, yaitu subuh, dan yang ganjil adalah maghrib. Ada juga yang mengatakan genap adalah pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, dan yang ganjil adalah pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa yang genap adalah makhluk Allah, karena makhluk Allah diciptakan secara berpasang-pasangan yang dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 36. Sedangkan yang ganjil atau al-watr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 3 bahwa yang genap adalah makhluk Allah dan yang ganjil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tidak ada tandingan. Allah tidak membutuhkan apa dan siapapun, sedangkan makhluk Allah itu bergantung kepada yang lain. Yang keenam, ayat Al-Quran terkait dengan teknologi informasi yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian ia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 31. Menurut tafsir Al-Misbah karangan M. Quraisy Shihab, pada ayat ini memberitahukan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi serta karakteristik benda-benda, dan manusia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Dalam firman-Nya, Dia mengajar Adam nama benda-benda seluruhnya. Setelah pengajaran Allah dicerna oleh Adam, sebagaimana pastinya, Allah mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda semua itu. Jika kamu benar dalam dugaan kamu, kalian wajar menjadi khalifah. Kemudian para malaikat menjawab, apa yang engkau tanyakan itu tidak pernah engkau ajarkan kepada kami. Allah tidak mengajarkan bukan karena Allah tidak tahu, tetapi ada hikmah di balik itu semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah menganugerahkan kepada bangsa Adam dibandingkan kepada para malaikat atas keistimewaan mengetahui nama-nama benda yang tidak pernah diketahui oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yaitu senantiasa bersyukur karena diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mengetahui nama-nama benda yang tidak pernah diketahui oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. Selain itu, adanya pemberian keistimewaan itu senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.